يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Tapi insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Manhaj As-Sahih karya Syekh Abdullah Al-Ghunaiman hafizahullah taala. Pembahasan kita sekarang kisaran pembahasan Islam dan iman serta perbedaan antara Islam dan iman. Kita akan bahas beberapa ayat dulu sebagai yang disebutkan dalam kitab ini. Pertama ayat di surat Az-Zariyat. Di surat Az-Zariyat ayat 35 sampai ke ayat 36. Di surat tersebut sebuah kisah atau cuplikan atau kutipan dari kisah yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat di juz ke-26. Di ayat 35 dan juga 36 atau sudah masuk ini juz 27. Ya. Ini dikatakan di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah di antara di orang-orang muslim. Atau di ayat 35 ya, 35 sampai 36, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri Lut dari kaum mukminin. Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin, maka kami tidak mendapati di dalam negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim. Ini di surat Az-Zariyat. Di ayat Az-Zariyat 35 dan 36 ini ada kata al-mu'minin dan kata al-muslimin. Ada kata al-mu'minin dan ada kata al-muslimin. Yang mana iman dan Islam jika disandingkan maka maknanya berbeda. Namun jika dipisah maka saling melengkapi satu sama lain. Ya, ketika kita bilang wahai orang-orang beriman, maka masuk ke dalamnya orang-orang Islam. Dan di khutbah lain kita bilang wahai orang-orang Islam, maka masuk ke dalamnya orang-orang beriman juga. Tapi ketika kita gabungkan teman-teman gitu, misalnya ngomong gini, wahai teman-teman sekalian, marilah kita menegakkan agama Islam dan menambah keimanan. Maka dalam satu kalimat ada Islam, ada iman. Ini berarti masing-masing punya makna tersendiri. Ya. Kalau misalnya Islam berarti keagamaan dan amalan yang zahir. Kemudian meningkatkan iman, maka iman di sini yaitu sesuatu yang batin. Sesuatu yang batin atau amalan batin yang ada di hati. Jadi inilah persamaan dan perbedaan antara mukmin dengan muslim, Islam dengan iman. Kalau iman pada asal atau kita ke Islam dulu, Islam pada asal maknanya yaitu istislam, menyerahkan diri itu istislam. Bismillah. Jadi Islam makna awalnya, makna bahasanya adalah menyerahkan diri atau pasrah, itu Islam. Adapun iman, makna awalnya adalah, makna bahasanya adalah yaitu tasdiq al-jazim, yaitu mempercayai dengan kuat, itu baru itu iman. Ya. Maka kalau dibilang antum punya iman enggak gitu, maka kita katakan antum punya kepercayaan yang kuat enggak. Adapun kalau masih ragu-ragu, maka enggak disebut beriman.
Kalau masih ragu-ragu maka nggak disebut beriman. Taib, Islam dengan iman di antara perbedaannya adalah Islam itu lebih umum daripada iman. Jadi iman lebih khusus daripada Islam. Perinciannya adalah, contohnya adalah tidak semua orang Muslim beriman, dan semua orang beriman pasti Muslim. Dipikir baik-baik. Tidak semua orang Islam beriman, namun semua orang beriman pasti Muslim. Gimana, paham nggak? Coba di KTP tertera agama Islam atau iman? Islam, agama iman, enggak. Namanya iman, nama orangnya Iman Purnama misalnya. Agama Islam. Tapi kalau semua orang yang berlabel Islam, apakah semuanya beriman? Apakah semua yakin dengan Islam? Belum tentu. Ada orang-orang yang KTP Islam, ngaku-ngaku Islam, tapi dia sebenarnya imannya nggak ada. Orang munafik diantaranya, ya mereka menzahirkan Islam, tapi mereka anti dengan Islam sebenarnya. Maka nggak punya iman orang ini. Ya, jadi iman itu lebih khusus, lebih dalam. Dan kita hanya menilai seseorang dari zahirnya dia. Kita katakan dia masih Muslim, tapi dia mencuri misalnya. Dia masih Muslim, tapi dia berzina misalnya. Maka orang seperti ini memang Muslim, Islamnya ada, tetapi imannya ini yang kurang atau bahkan jangan-jangan nggak ada gitu loh. Ya, itu bedanya. Jadi kalau di hadis Jibril, ya yaitu hadis yang disebutkan atau diceritakan oleh Umar bin Al-Khattab, yang datang seorang malaikat ya, tapi berpenampilan kayak manusia. Itu kan nanti insya Allah kita bahas, bertanya tentang apa itu Islam. Dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian bertanya apa itu iman. Dijawab oleh Nabi. Berarti kan pertanyaan yang berbeda ini. Menunjukkan Islam itu sama iman ada perbedaannya. Dan Islam lebih global daripada iman. Yang ketiga apa itu ihsan. Paling tinggi itu ihsan. Jadi ihsan itu lebih spesifik lagi. Kalau misalnya ada bundaran gini, ini Islam. Terus lingkup di dalamnya ada bundaran lagi, iman. Paling khususnya bundaran yaitu ihsan. Ini paling spesifik. Maka semua orang yang ada di kategori ihsan itu berarti beriman dan berislam. Ya. Tapi tidak semua orang yang Islam itu beriman. Dan tidak semua orang yang beriman sampai derajat ihsan. Gimana, sampai sini paham gak ya, teman-teman? Dan manusia itu kan beda-beda imannya. Beda-beda imannya. Ada yang cuma ngaku Islam tapi anti-Islam, berarti nggak punya iman. Ada yang ngaku Islam tapi karena ingin mengejar pernikahan, terus habis itu nggak mau sholat, nggak mau apa, berarti nggak punya iman. Apa Islamnya? Islam cuman formalitas aja supaya bisa nikah. Karena nikah beda agama itu bermasalah, maka nikah. Ada yang masuk Islam, ada yang dari kecilnya Islam, sebagian orang tuanya, keluarganya Islam, tapi pas sudah gedenya ikut aliran sesat. Kemudian melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya, gitu. Ada, imannya nggak ada. Nah, namun ada juga orang Islam yang dia betul-betul belajar, beriman, beramal soleh. Maka ini orang Islam dan ada iman padanya dengan derajatnya masing-masing. Nah, kemudian ada yang orang Islam, dia mempertinggi imannya dan sampai kemudian derajat ihsan yang nanti akan disebutkan. Ini derajat yang lebih spesial, lebih khusus, lebih dalam, lebih dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti akan kita bahas insyaallah. Baik, kemudian di surat Al-Hujurat. Di surat Al-Hujurat ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ini Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui, orang-orang kampung Arab
orang-orang desonya Arab. Yang banyak dari mereka tidak berakhlak. Mereka berkata begini, amanna, kami telah beriman. Maka kata Allah, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, lam tu'minu. Ya. Mereka kan bilang kami telah tunduk, kami telah Islam, kami telah tunduk, gitu kata orang-orang Badui ini. Namun katakanlah, qul lam tu'minu. Afwan. Orang Badui berkata begini, kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman, kami telah sampai level iman. Namun Allah bilang kepada Muhammad, bilang ke mereka, lam tu'minu, kalian belum sampai level beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah, silakan kalian katakan aslamna, kami telah tunduk, kami telah berislam. Tapi imannya belum. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a, dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Yani ada orang-orang yang mereka mengklaim diri mereka, saya sudah mencapai derajat iman. Namun yang dia lakukan itu bukanlah keimanan. Maka kita katakan walakin qulu aslamna. Lam tu'minu. Kalian itu belum sampai derajat iman. Kalian baru hanya sebatas zahirnya saja Islam. Walakin qulu aslamna, silahkan kalian berkata kami Islam, ya. Tapi iman kalian itu sedikit atau bahkan enggak ada, dikhawatirkan begitu. Maka kita katakan kalian hanya di lidah saja imannya, di lidah saja masuk Islamnya, belum sampai ke qalbu. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ini ada orang di balik ini. Ada orang. Suara percakapan di mana? Oh, di luar. Teman-teman kita bukan? Bukan. Oh ya, enggak apa-apa. Kemudian wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalidkum min a'malikum syai'an. Jika kalian taat pada Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi jatah pahala kalian. Enggak bakal dikurangin oleh Allah Azza wa Jalla selama ikhlas sesuai sunnah Rasul. Kalimat wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalidkum min a'malikum syai'an. Kalau kita taat sama Allah dan Rasulnya, itu Allah tuh Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Ya. Misalnya, kata Allah Azza wa Jalla, Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah lah yang mencelupkan malam ke siang dan mencelupkan siang ke malam. Jadi Allah Ta'ala yang mengubah itu semua. Allah yang menguasai siang malam di seluruh daerah. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan matahari dan juga bulan, semuanya itu beredar sampai ke waktu yang telah Allah tentukan nanti di hari kiamat. Wa annallaha bima ta'maluna khabir, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat teliti mengetahui detail apa yang kalian lakukan. Itu di antara contoh ayat-ayat yang menunjukkan Allah Ta'ala Maha mengetahui. Artinya, seseorang ketika beramal, maka Allah Ta'ala sangat tahu tentang amalan tersebut. Ya. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Coba ana cek dulu takut salah. Wa ma taf'alu
Di sini ya, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Di surat Al-Baqarah ada. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah Ta'ala mengetahuinya. Itu satu ayat. Kemudian ada juga di ayat Al-Baqarah yang lainnya, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alim, mengetahui kebaikan itu walaupun kecil. Ya, juga di surat An-Nisa, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima, serupa. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. Taib. Jadi seseorang ketika dia melakukan amalan, hendaklah dia amalan Islam, amalan iman, hendaklah dia betul-betul yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Setelah Allah Taala mengetahui amalan antum, Allah tidak menyia-nyiakan amalan antum. Dan ini kabar gembira sekali bagi orang yang beramal saleh tanpa sepengetahuan makhluk. Tanpa diketahui makhluk, bahkan tanpa dihargai oleh makhluk. Tapi amalan saleh, maka Allah mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Tidak akan menyia-nyiakan amalan tersebut. Contoh lain, kata Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat, misal di Ali Imran, yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadl wa inna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Di sini sesungguhnya Allah taala tidak menyia-nyiakan ganjaran orang-orang beriman, iman. Kemudian juga di surat At-Taubah, inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang muhsinin, derajat ihsan. Tadi iman, ihsan. Ganjarannya orang-orang beriman, orang berihsan itu akan ditunaikan oleh Allah, tidak akan disia-siakan. Juga di surat Hud, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, disuruh bersabar. Kita kalau berbuat baik terus nggak dihargain sama orang, itu kan kesel. Ya, kalau memang orang itu di bawah otoritas kita nasihatin supaya jangan berbuat begitu. Tapi kadang yang berbuat itu orang luar, orang lain. Maka wasbir, bersabarlah, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Ya, enggak menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Ya. Juga di surat Yusuf, antum dengar cerita, cari cerita tentang Nabi Yusuf. Antum pasti pernah dengar, gitu loh. Kronologi ceritanya, masya Allah. Dan bagaimana happy endingnya Nabi Yusuf beserta orang tuanya dan saudara-saudaranya. Ketika di kerajaan di Mesir itu, Nabi Yusuf itu sudah menjadi pejabat, posisi tinggi, posisi sudah tinggi, posisinya, jabatannya, menteri. Dan saudara-saudaranya yang dulu bukan menelantarkan, membuang. Menelantarkan itu masih mending lah ya. Membuang dan menjual Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika belum berusia 10 tahun dijual, dibuang. La haula wala quwwata illa billah. Oleh siapa? Oleh penculik? Bukan. Oleh siapa, ikhwan? Saudara sendiri. Ya. Dan sejak saat itu sampai berpuluh tahun lamanya, saudara-saudara Nabi Yusuf itu berada di bawah garis kemiskinan, ikhwan. Susah, orang-orang susah itu. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan ujian luar biasa sampai dewasa jadi pejabat negara dengan izin Allah.
Allah muliakan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini pejabat dalam masalah hasil ladang, ya, yaitu hasil bumi. Yang juga hasil bumi digarap juga oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam untuk ditukarkan dengan makanan atau apa dari pemerintah Mesir. Yaitu pemerintah Mesir ketika itu Nabi Yusuf di pemerintahan Mesir. Maka kemudian akhirnya mereka tahu persis bahwa inilah Nabi Yusuf, ini saudara kita, ini adik kita ternyata. Makanya di surat Yusuf ayat ke-90 kata Allah, qalu a'innaka la anta Yusuf. Saudara-saudara Yusuf tercekat mereka. Loh, Anda Nabi Yusuf, Anda Yusuf nah. Ente Yusuf ya gitu. Jadi selama berpuluh tahun kan berpisah, ya udah berubah lah Pak mukanya. Ya, coba muka antum waktu 9 tahun sama sekarang sama enggak? Kayaknya sama sih. Sama. Kan wajah antum tuh wajah yang sulit berubah loh, kayak gitu-gitu terus. Awet insyaallah. Awet muda insyaallah ya. Tapi dalam ketaatan. Percuma awet muda kalau belingsakan, kan? Bukan antum. Nah, innaka anta Yusuf, engkau Yusuf, kata para kaget. Maka Nabi Yusuf berkata kemudian, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Aku adalah Yusuf dan inilah saudaraku Benyamin. Benjamin ya, itu adiknya Nabi Yusuf alaihissalam, adik paling terakhir dari mereka. Dari ibu yang berbeda dengan ibu dari nomor 1 sampai 10. Dari anak-anaknya Nabi Yakub itu ibunya beda sama ibu Nabi Yusuf dan Benyamin. Wa hadza akhi, inilah saudara saya. Yaitu Benyamin. Qad manallahu alaina. Allah telah mengkaruniai kami. Bismillah. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan padanya. Di sini boleh ya, bukan dalam rangka sombong, bukan. Tapi dalam rangka bersyukur dan memberikan ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan. Apa kaidah yang Nabi Yusuf alaihissalam pegang di sini? Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang terus bertakwa dan terus sabar, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Dia tetap bertakwa dan dia tetap bersabar terus berbuat baik walaupun dizalimin. Nabi Yusuf alaihissalam dizalimin gak sama saudaranya? Ya iyalah banget lah, siapa yang gak zalim seperti itu? Membuang saudara adiknya sendiri buang, dijual bahkan. Udah hilang kemudian berpuluh tahun kemudian entah di mana kabarnya. Subhanallah. Namun Nabi Yusuf alaihissalam yang masih muda ketika itu terus bertakwa kepada Allah dan bersabar. Sehingga Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan Nabi Yusuf. Memberikan kronologi lembaran hidup. Diatur oleh Allah Ta'ala, diarahkan oleh Allah Ta'ala dengan lika-liku kehidupan yang luar biasa. Akhirnya menjadi orang yang terkenal top. Terkenal di sini bukan sesuatu yang baik ya. Maksudnya di sini yaitu orang yang Allah muliakan dengan ketaatan lah pokoknya. Menjadi punya posisi di dunia, lebih-lebih di akhirat dengan izin Allah. Dan beliau seorang nabi. Dan kaidahnya innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan sabar. Bertakwa dan sabar. Maka antum juga harus sabar ya, dengan segala kesulitan dunia ini, dengan segala hal yang menyakiti dari takdir. Allah tidak bermaksud untuk menzalimi antum sama sekali. Allah tidak bermaksud untuk menyakiti antum. Namun Allah Ta'ala menguji antum sehingga iman antum menjadi tinggi dan sense of ibadah antum, yaitu cita rasa ibadah antum itu semakin tajam, semakin nikmat, semakin Allah tinggikan derajat antum jika antum bersabar, jika antum terus bertakwa. Karena janji Allah di sini, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan. Berarti kalau tidak menyia-nyiakan kan enggak dibuang, ganjarannya enggak dibuang. Ganjarannya tidak diawar-awarin sama Allah, enggak. Melainkan Allah atur. Orang yang sabar
dan terus beribadah, beramal, bertakwa, berbuat baik, Allah atur hidup dia. Dan dia nggak perlu begitu repot tentang masa depannya karena ada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin menyia-nyiakan ganjaran orang yang bertakwa dan bersabar dan berbuat ihsan, berbuat baik. Ya, maka kita nih ikhwan, apalagi laki-laki ya, sabar laki-laki itu. Laki-laki teguh ya dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, dengan hal-hal yang menyakitinya. Antum disakiti, bahkan orang tua antum bisa menyakiti antum. Saudara antum bisa merendahkan antum, mungkin karena gaji antum itu paling kecil di antara keluarga misalnya. Itu menyakitkan memang, tapi antum tetap berbuat baik, berbakti sama orang tua, transfer ke orang tua, walaupun nggak seberapa. Terus diejek sama saudara, misalnya ada yang kayak gitu, cuma segitu doang, gitu misalnya. Tapi kan itu yang antum bisa, antum sabar dengan ejekan mereka, jangan dibalas, biarin aja, nasihatin kalau bisa. Nabi Yusuf alaihissalam apakah pernah membalas saudaranya? Enggak, emang nggak sempat dan nggak mungkin juga insya Allah. Ya gimana mau sempat, dulu nggak ada apa-apa ya, beliau udah melalang buana di bawah sama orang-orang. Tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan Nabi Yusuf alaihissalam dengan pengembaraan yang beliau tuh nggak tahu rencana ke depannya gimana. Udah banyak hal yang menyengsarakan yang diterima oleh Nabi Yusuf alaihissalam dari suratan takdirnya. Kecilnya terpenjara beberapa jenak di sumur. Besarnya terpenjara betul-betul di penjara beneran. Tuh, lihat. Ya. Dan beliau tuh nggak punya salah gitu loh. Ini menunjukkan bahwa sebagian orang Allah Ta'ala uji dengan direndahkan. Padahal dia nggak punya kesalahan. Ada seperti itu. Ada seperti itu. Bismillah. Dan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu di framing, dijerat, ya, di framing, dijerat dan dilabeli dengan label-label oleh saudara sendiri bahkan, dan juga oleh perempuan pejabat, istri pejabat. Yang Nabi Yusuf itu nggak punya salah, namun dilabeli, ya, oleh perempuan istri pejabat, dilabeli sampai di penjara. Bahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah dewasa, sudah jadi menteri, terus ketemu sama saudara-saudara yang mau menukar makanan dengan barang-barang. Maka lihat sempat Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika bertemu saudara saya pas sudah dewasa. Ini saudara saya belum tahu kok ini Nabi Yusuf, belum tahu kok ini Yusuf yang dulu pernah mereka buang gitu loh. Pernah buang. Di sini sempat mereka itu ngejelekin Nabi Yusuf. Gini kan ceritanya, mereka itu saudara-saudara Nabi Yusuf kan datang ke pemerintahan untuk menukar barang dengan yaitu gandum dan untuk makan lah gitu, untuk makan keluarga. Datang bareng-bareng mereka. Nabi Yusuf adalah menteri di bidang itu. Maka nego gitu kan. Nego, Nabi Yusuf alaihissalam punya rencana untuk memframing Benyamin. Seolah-olah Benyamin ini telah mencuri. Pernah nggak tuh dengar cerita ini di surat Yusuf? Jadi supaya Benyamin ini ditahan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Karena ketahuan di paperback dulu nggak ada paperback ya kawan. Di apa ya? Di karung atau di tasnya, di bagian tas yang dibawa Benyamin itu ternyata ada harta kerajaan yang dibawa di situ. Su'al Malik namanya, Su'al Malik, yaitu bendanya milik raja. Ya. Itu rencananya Nabi Yusuf itu yang terrealisir. Diperiksa satu-satu tas mereka, ya tas-tasnya dulu lah, karung mereka gitu. Ketemunya di tas yang ada dipegang oleh Benyamin. Benyamin nggak tahu apa-apa, gitu loh. Ini sebagai apa? Supaya mereka ini saudara Nabi Yusuf itu, supaya para saudara ini engeh gitu loh. Kalau dulu saudara mereka juga pernah ada yang dijadikan kambing hitam, itu Nabi Yusuf alaihissalam.
Tapi ya orang-orang ini enggak. Akhirnya dibawalah Benyamin, kemudian ditahan. Benyamin ditahan. Ingat ya, Benyamin ini saudara sebapak seayah seibu dengan Nabi Yusuf. Kan Nabi Yakub, bapaknya mereka nih, punya anak berapa? 12. Anak pertama sampai 10 itu dari istri pertama, oke? Anak ke-11 Nabi Yusuf. Anak ke-12 siapa? Benyamin, oke? Ini dari istri kedua. Jadi ini nih beda ibu. Beda ibu gitu loh, ya. Beda ibu. Nah, akhirnya Benyamin ditahan oleh Nabi Yusuf. Anggap nih misalnya Nabi Yusuf nih. Benyamin ditahan, dah kamu sini. Kamu saya tahan gitu. Ini saudara-saudara Nabi Yusuf berjumlah 10 nih. Ya 10. Nah mereka ini dan Benyamin nggak tahu kalau ini nih Nabi Yusuf udah berubah, cakep banget gitu. Gitu. Nah, kemudian mereka ini berkata nih saudara Nabi Yusuf nih. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Mereka ini bilang, wahai Pak Menteri, jika si Benyamin ini telah mencuri, sungguh dulu saudaranya pernah mencuri kayak dia. Paham gak maksudnya? Hah? Jadi ini 10 orang ini masih aja yang nggak tahu ini Nabi Yusuf. Masih aja ngejelekin Yusuf gitu loh, padahal ini udah puluhan tahun dulu gitu loh. Kalau in yasrik faqad saraqa akhun lah. Wahai Pak Menteri, yaitu Nabi Yusuf. Kalau memang dia telah mencuri, sungguh dulu dia punya saudara yang juga dulu mencuri. Siapa? Nabi Yusuf gitu. Ini di depan siapa? Mereka siapa nih sekarang? Nabi Yusuf. Kesel gue salah apa? Tetap aja disebut gitu. Padahal Nabi Yusuf pernah nggak dulu nyuri? Nggak pernah. Lihat tuh di framing kayak gitu. Jadi Nabi Yusuf belum langsung saya Yusuf gitu, nggak ngomong begitu, kaget mereka semua. Ya. Maka kata Nabi Yusuf, qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Kalian itu lebih jelek lagi sebenarnya. Gitu kata. Jadi kesel juga Nabi Yusuf kan. Tapi mereka masih belum mengenal kalau ini Nabi Yusuf. Allah lebih tahu tentang apa yang telah kalian deskripsikan gitu kan. Mereka terus itu mereka ngejelekin Nabi Yusuf dengan masa lalu yang enggak ada gitu, seperti Nabi Yusuf mencuri. Enggak berhasil untuk membujuk ininya, apa namanya? Menteri ini yaitu Nabi Yusuf untuk membebaskan Benyamin. Maka mereka membujuk lagi menteri ini. Qalu ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz, yaitu wahai paduka, wahai Pak Menteri, innalahu aban syaikhan kabira. Fakhudh ahadana makanah. Wahai Pak Menteri, ini dia itu punya bapak yang sangat udah tua banget. Maka udahlah, gantilah salah satu dari kita yang lebih dewasa daripada dia. Daripada dia yang ditahan. Inna naraka minal muhsinin. Kami melihatmu seperti orang-orang yang baik. Ini memuji nih. 10 orang ini memuji Nabi Yusuf sebagai menteri. Kami itu melihat engkau adalah orang yang termasuk orang baik gitu kan. Padahal tadi baru ngejelekin Nabi Yusuf, dan ini adalah Nabi Yusuf sebenarnya gitu. Ya gitu. Nah, al-muhim yang tadi, kembali ke yang tadi, ketika kita lihat tadi perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, ana Yusuf wa hadha akhi qad manallahu alaina. Akhirnya semua tahu, ketika bapaknya juga, nanti bapaknya juga tahu. Semua tahu di sini. Kamu Yusuf katanya, kata mereka. Kalau ana Yusuf wa hadha akhi. Saya Yusuf dan inilah Benyamin saudaraku. Allah Ta'ala telah memberikan kami karunia. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan sabar, yaitu Nabi Yusuf diantaranya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Maka apa kata mereka kemudian? Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Maka mereka pun kemudian berkata, demi Allah, sungguh Allah telah memberikan kelebihan pada engkau wahai Yusuf di atas kami semua. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Akhirnya ngaku mereka bersalah.
Dari cerita ini ikhwas kalian, teman-teman. Orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, dia sabar, dia bertakwa, akan ada waktunya, akan ada timingnya, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala di atas orang-orang yang menzaliminya dulu. Jadi sabar aja. Bismillah. Kadang kita itu, kalau konsultasi sama orang, kita dizalimin, kita ngobrol sama orang yang kita ceritain padanya, itu akan lebih kesel dengernya jemaah. Sehingga dia akan memprovokasi kita, udah balas aja gitu, paham gak itu? Paham maksudnya? Antum misalnya dapat ujian nih, misal, semoga Allah peringan ujian kita semua. Misal antum dapat ujian, antum dizalimi oleh orang, baik harta antum dirampas, kehormatan antum dirobek, atau hal-hal lain. Antum dizalimi pokoknya. Kemudian antum ngobrol sama teman antum. Teman antum bilang, udahlah, itu kan hak kamu, harus nih, jangan. Ini aja, lawan. Kok nggak dilawan nanti, wah banyak alasan. Kelihatan logis dan kelihatan bagus. Tapi coba antum pertimbangkan, ikhwan. Apakah ia tepat untuk melawannya? Apakah kalau melawannya itu masalah akan selesai? Atau malah makin buruk? Nah, itu pertimbangkan. Kalau antum punya otoritas, punya kemampuan melawan, dan antum melihat insya Allah kalau kita lawan, kita ambil hak kita, akan selesai urusan. Maka fadol. Tapi kan rata-rata kan malah makin tambah mikinan. Ya, coba sabar. Kalau memang antum pikirkan ini kalau melawan, kalau kita datengin, kalau kita balas, ini malah mencetuskan amarah berikutnya. Udah, maka tahan, sabar, jaga lisan dan terus bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Wallahi akan ada waktunya Allah Ta'ala akan meninggikan derajat antum di atas orang yang menzalimi antum. Dan cerita-cerita yang terjadi ikhwan, cerita-cerita itu, semua orang zalim yang Allah balas kemudian dan Allah tinggikan derajat orang yang zalimi kemudian, itu rata-rata orang yang zalim itu akan menyaksikan, akan tahu. Faham maksudnya? Ya. Akan melihat gitu loh. Akan lihat hasil dari kezaliman dia dan akan melihat bagaimana Allah Ta'ala meninggikan derajat antum. Akan lihat. Semua kayak gitu. Para nabi kayak gitu semua. Orang-orang soleh dizalimi. Itu akan nanti akan ada skenario yang Allah Ta'ala akan jadikan bagian dari takdir pada masa depan. Yang kemudian orang yang dizalimi itu terangkat derajatnya. Dan orang yang zalim itu melihat orang yang dizalimi, yang dulu dia zalimi itu Allah angkat derajatnya. Itu di mana-mana terjadi. Ya, yang dulu misalnya nelantarin saudara, ya, saudara lagi kesulitan, malah dihina-hina, kemudian enggak diurusin, enggak dipedulin, enggak dipinjemin duit, enggak dikasih apa-apa. Pada waktunya ini malah justru Allah tinggikan derajatnya. Mungkin ya saudari yang dizalimi ini misalnya, dia nikah sama orang kaya misalnya, dia nikah sama orang yang berkah hartanya, sementara orang yang dulu mengkorupsi warisan dia, itu justru apa? Masih gitu-gitu aja, bahkan terhinakan gitu. Bisa seperti itu. Orang yang dulu mengkat gaji misalnya, kan ada beberapa dari orang-orang yang zalim, atasan yang zalim, insya Allah di Lantaru, masya Allah. Di tempat lain, ya, di Afrika Selatan, ya, misalnya, ya dia atasannya mungkin karena nggak suka dengan kelakuan atau nggak suka, pengen zalim aja gitu. Pengen menang sendiri, pengen untung sendiri, ya di-cut gajinya atau dizalimi dan seterusnya. Itu mungkin ketika itu masih punya dikdaya, masih punya kehebatan, masih punya posisi, masih bisa bayarin, bisa. Sementara dizalimi ini nggak bisa apa-apa. Kayak teman-temannya sabar aja, udah sabar. Ayat-ayat menunjukkan kita harus sabar, bertakwa aja tuh sama Allah. Udah kerja hak antum, kalau emang nggak dikasih, imma antum resign, imma antum lanjut dan sabar. Antum lanjut, sabar, karena nyari kerjaan sekarang susah. Takutnya kalau resign kemudian cari kerjaan lain, nanti justru membutuhkan kesabaran lebih lagi gitu. Jadi takutnya ketemu dengan yang lebih menyedihkan lagi. Jadi udah sabar. Pada waktunya nanti akan ada apa? Akan ada jalan dari Allah SWT. Akan ada nikmat yang Allah berikan pada antum. Dan orang yang menzalimi antum,
Itu jangan antum pikir bakal menang pada waktunya, enggak. Akan ada waktunya dia akan kalah. Walaupun antum enggak ada niatan untuk mengalahkannya, tapi Allah yang akan membuat dia kalah. Iya. Jadi sabar aja antum, sabar ya. Hah? Antum di Afrika Selatan bukan? Ya begitu ya, Kon. Bismillah. Iya. Dan sabar itu bagian dari iman. Dan orang yang bersabar itu menunjukkan keimanannya. Tapi sabar di sini bukan sabar biologis, bukan sabar secara biologis ya, secara personality doang. Tapi dia sabar karena Allah. Dia sabar karena yakin sama Allah. Jadi bukan sebatas karena saya emang orang yang ngalahan, karena karakter saya emang nunduk, sabar. Kalau cuma karakter itu kadang pahalanya nggak ada. Karena emang itu tabiat murni gitu. Tapi kalau sabar ini dipupuk karena iman kepada Allah dan yakin sama Allah dan mencari akhirat, nah ini baru sabar yang dimaksud di dalam ayat-ayat Al-Quran. Begitu. Jadi antum ditolimi dan antum sabar, sekarang berihtisab, minta pahala dari Allah dengan kesabaran itu. Begitu. Jadi jangan cuma sebatas emang karena misal antum orang Jawa lembut, misalnya Jawa yang lembut misalnya, ngalahan, ya pakai prinsip belangkon, di depan senyum manis, di belakang ngedumel. Nah, ini enggak sabar sebenarnya. Jadi sabar aja. Udah ke Allah aja gitu. Maka pada waktunya Allah Subhanahu wa taala akan berikan sesuatu pada antum dari kemuliaan, baik itu kemuliaan keberkahan harta atau kemuliaan derajat di sisi Allah, dan itu pasti insyaallah, dan kemuliaan dia di mata manusia. Di mata manusia. Ya. Sabar gitu. Nah, di jalanan kerap kali orang-orang pada nggak sabar. Apalagi naik motor tuh. Dia yang salah, dia yang ngamuk. Kan? Ana pas kemari itu ngeliat juga ada orang kayak gitu. Keserempet sama bis gede. Di daerah ujung aspal. Jadi ada aspal, tuh ujungnya tuh. Yang palas ya. Iya. Nah, mungkin falas dari kata aspal gitu. Wah. Iwan aspal. Nah, keserempet. Jadi belokan pertigaan itu bis kayak gitu. Ini motor mah tetap aja dia kan kayak gini. Bisnya kan gede tuh. Di motor kayak gini ini banyak motor-motor mobil. Ini maksa akhirnya keserempet. Marah-marah dia. Yang dimarahin siapa? Tukang ini, Mister Cepek, Mister 2000 sekarang. Ya. Yang dimarahin itu. Dimarahin. Padahal salah siapa? Salah dia. Dia nggak sabar. Nerobos, akhirnya keserempet karena bis ini kan kayak gini, kan bodinya gede, dia keserempet ini. Marah-marah dia. Biasa orang cari kambing hitam, dia tahu diri yang salah, tapi supaya nggak malu, cari orang yang bisa dikambing hitamkan. Dan orang paling lemah ketika itu siapa? Ya juru parkir paling lemah. Iya. Oh iya, di sini ada juru parkir ya? Maaf nih. Iya. Terus saudara antum lagi ditolimin tuh. Merasa terpanggil ya? Enggak kok, ini kan beda, levelnya ini beda, ini formal ini formal. Nah, ini diomelin ya, orang banyak nggak sabar kayak gini. Padahal dia yang salah, dia memframing orang, dia playing victim gitu loh. Bertindak sebagai seolah-olah dia korban dan mencari korban lainnya, mencari pelaku gitu, seolah-olah itu pelakunya, dia yang salah. Padahal yang nerobos dianya sendiri gitu. Subhanallah. Untuk sabar memang ujian banget. Semua orang diuji kesabarannya. Semua orang. Di zaman sekarang dengan banyaknya alinea dan seluk-beluk kehidupan ini, maka banyak sabar dan kompleksnya masalah itu memang harus sabar. Kalau masalah itu simple, itu gampang memfikskannya sehingga kita bisa ngatur cepat deh insyaallah. Tapi kadang masalah di zaman ini itu masalah nggak cuman zohirnya doang kayak gitu, tapi ada akar-akar dan cabang-cabang yang mendukung ada permasalahan, sehingga kalau kita tebang ini masalah dengan serampangan, banyak cabang-cabang yang akan hancur. Itu. Jadi nggak mudah sekarang itu memfikskan masalah-masalah, tapi semua problematika ada obatnya di Al-Quran, dan paling tingginya obat yaitu sabar dan bertakwa. Ya begitu. Baik, kita mungkin cukup sampai ayat Al-Hujurat itu saja. InsyaAllah kita lanjutkan pada 2 pekan lagi insyaAllah.
Atau ada satu lagi di surat Al-Ahzab, wa qala ta'ala innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki, orang-orang muslim perempuan, orang-orang mukmin laki-laki, orang-orang mukmin perempuan. Nah, ini menunjukkan Islam dan iman itu ada perbedaannya. Makanya disebutkan dalam satu konteks ayat. Baik, mungkin untuk hadis tentang hadis Jibril kita akan bahas pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Ada pertanyaan enggak teman-teman sekalian? Siapa yang bertanya? Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, tadi kan ada Islam dan iman. Kalau kita belajar tauhid di kajian itu kan kita proses belajar untuk mempercayai bahwa Allah itu Esa Tunggal dan intinya menyembah yang satu. Nah, itu apakah kita udah dikategorikan Islam atau udah kategori iman, Ustadz? Islam dan iman. Islam dan iman. Jadi Islam itu lebih ke amalan zahir, salat, zakat, ya, umrah, haji itu, sedekah. Nah, iman ini berarti kepercayaan kan? Ketika antum mempercayai dan meyakini bahwasanya Allah Maha Esa dengan segala namanya, sifatnya, perbuatannya, takdirnya, Allah Maha Esa. Kita hanya menyembah Allah, maka ini iman. Tapi iman kan ada kadarnya, tergantung dengan keilmuan antum dan tergantung seberapa pengamalan dan pendalaman amalan itu. Kalau antum belajar tauhid hanya sekali saja, ini khawatirnya imannya sebentar doang. Jadi harus istiqomah belajar itu, akidah itu dan tauhid, belajar terus sampai wafat. Karena apa? Karena kita itu kan yang digerogoti oleh syaitan tuh iman kita. Supaya kita kurang percaya sama Allah, kurang tawakal sama Allah, gitu. Jadi harus terus belajar, terus mengamalkannya, terus mempraktikannya, begitu. Ya begitu, Wallahu a'lam. Sama Ustadz tadi kan disinggung berbakti kepada orang tua. Nah, pertanyaannya Ustadz, kalau sebelum menikah kan berarti kan saya orang tuanya orang tua kandung nih. Tapi kalau sudah orang menikah tua kandung, kan, ya. Kalau udah menikah? Kalau udah menikah kan kita punya orang tua kandung sama mertua. Nah, itu yang di dalam Al-Qur'an itu dimaksud berbakti kepada orang tua itu berbakti kepada ibu dan ayah kandung atau kandung mertua? Aja. Kandung. Mertua enggak, mertua. Mertua berarti, itu bukan kandung. Berarti kepada mertua itu berbeda ya, bukan itu. Hormat tetap, berbuat baik tetap, tapi pahalanya beda dan juga kedekatan dan juga jenis amalan kita kepada mertua beda. Kita wajib enggak menafkahi mertua? Enggak. Ayo mertua antum kaya, antum miskin, antum ngapain nafkahi dia? Ya kan? Enggak, antum di sini bukan antum beneran. No, di Afrika Selatan. Iya. Antum nafkahin orang tua yang mungkin lagi kekurangan, itu wajib kalau antum punya duitnya. Antum nafkahi mertua yang lagi kekurangan, enggak wajib walaupun antum punya duitnya, tapi betapa baiknya antum kalau nafkahin mertua yang lagi kekurangan. Tetap nilai pahala beda. Oh, berarti orang tua kandung ya yang dimaksud itu ya? Kalau antum nggak terima dengan jawaban Ana ya udah. Oh iya. Masih nanya aja. Ya iyalah. Orang tua antum seapapun rendahnya, misalnya mungkin miskin atau mungkin ya rendah ya, tetap itu kewajiban antum. Walaupun mertua antum itu secara harkat, derajat, martabat itu, wah masya Allah. Tapi orang tua antum yang wajib untuk antum nafkahi atau antum berbakti padanya. Oh, ya, paham. Begitu. Jangan diubah, jangan diganti. Sama mertua antum masya Allah, sama orang tua naudzubillah. Nah, ini nggak benar. Oh ya, siap. Jadi habis nikah laki-laki habis nikah itu jangan lepas bakti sama orang tua kandungnya. Walaupun dia tinggal di rumah mertuanya, dia harus lebih bakti sama orang tua kandungnya. Walaupun orang tua di kampung, mertuanya di Depok, antum tinggal di Depok sama mertua. Gitu. Tetap bakti sama orang tua. Baktinya kan ada cara gitu, misal transfer uang, sering telepon, berkata baik gitu loh. Oh ya. Berarti Ustaz, berarti orang tua kandung sama mertua itu berarti secara keadilannya beda ya? Maksudnya nggak harus sama-sama ya ibaratnya? Enggak. Lebih condong ke orang tua kandung itu boleh ya? Bukan boleh, emang harus kayak gitu. Harus ya. Gak, kayaknya antum nggak terima ya sama jawaban Ana. Nah, soalnya kalau di daerah saya di Jawa itu kadang diajarkan untuk memperlakukannya itu sama gitu. Enggak. Berarti sebenarnya kalau yang diajarkan di Al-Qur'an itu lebih condong ke orang tua kandung. Iya, karena orang walidain, birrul walidain. Walid itu yang melahirkan.
Coba yang lahirin antum, orang tua antum, mertua antum, mertua. Orang tua antum. Bukan mertua ujuk-ujuk. Enggak. Ini bukan berarti nanti antum pas punya mertua, maaf mertua, saya lebih enggak usah ngomong gitu. Maksudnya baik-baik aja. Oh, ya paham. Enggak bisa sama, enggak bakal sama. Coba nanti mertua mati, antum dapat warisan enggak? Enggak. Walaupun mengharapkannya, tapi kemarin dapat enggak? Hah? Dapat enggak? Kurang tahu itu. Kurang tahu tapi mau enggak? Ya kalau dikasih ya mau aja. Enggak lah. Antum enggak dapat warisan. Istri antum dapat warisan. Antum enggak dapat. Enggak ada tuh warisan mantu dapat warisan, enggak ada. Karena bloodline-nya udah beda. Darahnya beda. Mereka darah biru, antum darah kotor. Beda. Enggak, walaupun mertua antum sebaik apapun itu, antum bakti sama mertua antum bagus. Tapi bakti sama orang tua antum itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Makanya di Al-Qur'an wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya, dengan walid itu adalah yang melahirkan antum. Emang ibu antum, bapak antum melahirkan antum enggak? Berperan dengan terjadinya kelahiran, enggak? Gitu. Nah, gini, contoh Ustadz, kan si mertua cuma punya anak perempuan. Itu yang berbakti kepada beliau siapa ya? Gimana? Kalau si mertua itu cuma punya anak perempuan, nggak punya anak laki-laki. Nah, yang berbakti kepada mertua orang tua itu sih siapa, Pak? Karena kan si cewek otomatis kan berbakti kepada suami nih. Suami berbakti kepada orang tua kandung. Nah, yang berbakti kepada si punya anak cewek ini siapa ya Ustaz? Gak ada anak lain dia, beliau? Adanya perempuan semua. Harusnya antum pertanyaan-pertanyaan ini tuh private aja. Jadi kan orang pada tahu. Jadi kan pada tahu semua nih, kan? Semua wajib berbakti dengan kadar yang diizinkan oleh suaminya. Ya. Kadar yang diizinkan oleh suaminya. Misal antum nikahi perempuan ini, dia punya adik atau kakak lain yang perempuan juga. Mereka semua masing-masing punya suami. Apa yang diizinkan oleh suami dalam hal bakti pada istri-istrinya kepada orang tuanya, itulah cara berbakti mereka. Paham nggak? Antum nanti nikah sama dia nih, sama si Fulanah, antum izinin untuk kamu bakti sama ibu kamu dengan cara kunjungin setiap weekend, nggak apa-apa. Misalnya, ya udah itu batasannya. Iya. Bisa juga antum nanti kamu bakti sama bakti sama ibu kamu sana, kesian karena sendiri misalnya. Bakti sama beliau, udah tinggal di sana nggak apa-apa. Tapi Mas tolong izinkan nikah lagi sama yang lain misalnya. Enggak, ini enggak bakal terjadi pada antum. Iya. Mungkin di Afrika Selatan terjadi. Gitu ya? Oke, paham Ustaz. Jadi suami itu punya hak untuk mengatur istrinya mau seberapa bakti sama orang tuanya. Baik tinggal bersama misalnya, atau ikut nafkahin orang tuanya, atau komunikasi sering sama orang tuanya, atau setiap weekend balik ke rumah orang tuanya. Itu kalau suami mengizinkan itu alhamdulillah bagus. Ya, tapi nggak bisa kalau dia itu si istri udah punya suami, itu nggak bisa totalitas untuk bakti sama orang tuanya lagi karena dia kan udah milik siapa? Suaminya gitu. Ya. Oke. Clear ya insyaallah. Tinggal ngamalin ini ya. Ayo bismillah insyaallah. Di mana? Nikahnya di mana? Di Afrika Selatan atau mana? Di Indonesia lah, Pak. Di Indonesia, masya Allah. Nggak dikasih tahu di mana ya? Nggak dikasih tahu ya. Takut pada datang dan ngabisin jatah makanan. Nah. Di Kebumen insya Allah. Insya Allah di Kebumen. Diumumin insya Allah. Di Kebumen. Wah, jauh dong. Ya udah anak paket makanannya adalah kirim aja kan. Semoga Allah mudahkan antum. Amin. Semoga Allah mudahkan berikan antum. Allah berikan istri yang salihah, keluarga mertua yang saleh-salehah. Allah berikan antum keturunan yang saleh-salehah dan juga semua dari yang hadir di sini termasuk anak. Semoga Allah Taala jadikan istri-istri kita salehah dan juga anak-anak kita keturunan kita saleh-salehah. Allahumma amin. Kayaknya sampai sini dulu ya karena anak juga harus khutbah nanti ke tempat yang agak jauh. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas sekalian teman-teman semua.
Semoga kita sampai pada bulan Ramadan dalam keadaan baik. Semoga Allah Ta'ala tingkatkan iman kita dan amal kita di bulan Ramadan. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.